Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Untuk penonton semuanya, ini motivasi juga sebagai wawasan, juga sebagai warning. Berhati-hati dalam semua hal ya, semua hal usaha. Khususnya hari ini N2 TV mau mengupas yang namanya ternak kambing ya. Kalau sejauh pengamatan, pengalaman, keliling ke sana kemari antar desa, artinya menjumpai banyak hal ya. Sejauh ini kalau ternak kambing di kampung, khususnya di Lampung Tengah, itu jarang sekali yang memiliki bank pakan. Jarang sekali, walaupun ada, tapi tidak ya mungkin hanya 2%-nya lah, sisanya itu mengandalkan alam. Sehingga dalam perjalanan saya keliling-keliling itu tidak sedikit menjumpai peternak kambing skalanya tidak mampu besar. Artinya kalau sudah 20 ekor itu sudah banyak, sudah kerepotan ngarit. Walaupun cari daun singkong, yang namanya daun singkong itu di kebun ya, yang nyari itu banyak, bukan hanya satu orang, mungkin puluhan. Kalau lahannya cuma seperempat, ya nggak kebagian. Kalau nggak cepat, kalau lahannya cuma 1 hektar, mungkin hanya sebagian sedikit-sedikit. Nah, artinya mengandalkan pakan dari alam yang gratis, yang bebas ngambil, walaupun daun singkong itu ya, karena peternaknya banyak, di sini ya rebutan. Di sini rebutan. Nah, kendalanya lagi yang namanya daun singkong sekarang itu banyak ulatnya, ulat bulu, gatal-gatal semua kalau orang ngambil daun singkong, sehingga sekarang menghindari yang namanya daun singkong, carilah lu rumput. Nah, sedangkan rumput sekarang kendalanya karena musim tanam ya, disemprot, diobat, sehingga ya sekali lagi sulit kalau kita membayangkan ternak kambing skalanya sampai 20 indukan itu repot. Kalau saja daun singkong kalau saja rumput untuk 20 indukan itu nggak cukup 2 karung, ya minimal 3 karung gede itu ya, polet hijau yang gede itu minimal itu baru kambing bisa gemuk. Yang namanya indukan, sekali lagi indukan gede lah ya, lagi makan itu ya tetap banyak. Makanya banyak, apalagi ya di saat belum bunting dia sudah makannya banyak, angkatan bunting sampai dia bunting 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nah bahkan sampai mau melahirkan itu makannya terus nambah. Bulan pertama banyak, bulan kedua banyak, artinya setiap kali ada indukan bunting pasti porsi makannya bertambah. Apalagi setiap di saat menyusui itu pasti juga banyak makannya. Sehingga ya peternak di kampung itu kalau ada yang 20 ekor itu udah hebat. Ya kemampuan di kampung itu ya 10 indukan itu sudah banyak. Sekali lagi 10 indukan tidak bisa untuk pendapatan bulanan ya. Yang namanya breeding di kampung itu rata-rata tabungan, investasi, sehingga ya yang namanya upah ngarit, tenaga, bensin atau udut itu kan itu tidak dihitung. Ya pokoknya menurut peternak yang namanya mau punya kambing, punya ternak ya mau ngarit gitu. Walaupun mengeluarkan bensin ke satu berangkat itu 1 liter rumahnya, ya tetap beli dan itu nggak dihitung. Nah, peternak ketemunya di mana ya? Ketemu hasilnya ya tabungan, sekali lagi tabungan. Dari 10 indukan umpamanya beranaknya 22 kan udah 20 dalam waktu 1 tahun kan gitu. 20 induk, 20 cempe kan gitu. Kalau anaknya 22, kalau ada anaknya 1 ya anggaplah nggak nyampe 20 cempe ya, berarti ya sekitar 15 kan gitu. Dan 15 ekor itu belum tentu jantan semua kan. Ya ada yang pasti ada yang betina.
Kalau jantan umpamanya, kalau jantan dari 15 indukan, umpamanya cempe itu dari babon 10 punya cempe 15. Jantannya ya bisa kalau beruntung ya punya ada 10, ya kan? Ada 7 ya. Kalau sapihan ya, namanya sapihan indukan apa, cempe sapihan itu ya. Kalau dijual sih jarang ya orang jual cempe sapihan ya, rata-rata di usia 5 bulan sampai 6 bulan lah ya untuk cempe jantan itu ya di harga-harga. Kalau sekarang mungkin sekitar 1 juta, mungkin 800 juga bisa. Kalau beli ke petani, tapi kalau di pasar ya mungkin 1 jutaan lah ya. 1 jutaan. Kalau betina ya bisa jadi cuma 500, 400 gitu ya. Dipikir aja gitu kan. Kalau itu yang terjadi. Nah, kalau memang benar-benar siap menjadi peternak yang memang multi harapan ya, ya harus punya lahan yang cukup, lahan apa namanya, bank pakan harus cukup. Ya minimal 1/4 hektar lah ditanami, ada rambanan, ada yang macam-macam lah ya. Terus harus perawatan, harus yang namanya tanaman pakan itu harus dirawat, dipupuk itu kan, rutin dipupuk ya. Kalau nggak ada hujan ya wajib disiram lah ya, karena kita membutuhkan pakan yang kontinu gitu. Terus kemudian gini, hitung-hitungan ya, hitung-hitungan pakan. Kalau di sini itu disilas daun singkong giling itu satu karung apa, kandi ayam lah ya. Nah, itu ya sekitar harganya sekitar 25.000 sampai 30.000 gitu. Kalau satu plastik silase itu biasanya tingginya 2,5 meter, diameter kita kan, diameternya itu 1 meter lah ya. Itu biasanya muatnya sampai 10 sampai 12 kandi. 12 karung gitu kan. Ya kalikan aja, kalau 10 ya berarti 300.000 kan gitu. Umpamanya kalau satu karungnya 30.000. Ya di sini, kalau di sini umumnya ya 280.000 lah per karung. Per plastik ya, artinya satu karung umpamanya 20.000, 28.000 kalau 10 karung. Kalau onggok atau ampas singkong itu di sini 280.000 ya. Kalau harga, sekali lagi harga itu tergantung. Kalau daun singkongnya banyak melimpah, harga daun singkong turun. Tapi kalau sulit biasa naik. Terus kalau dedak ya, dedak padi di sini antara 3.000-an mungkin ya. Bisa lebih juga bisa. Terus kalau jenjet jagung itu kering mati ya, itu dari pabrik, belinya dari pabrik jagung. Itu sekitar 2.800-an lah gitu. Kalau yang murah ya mungkin 1.500-an yang jagungnya sedikit gitu. Tapi kalau yang udah banyak menirnya biasanya harganya mahal. Terus kalau ampas tahu di sini per karung ya 35.000 lah ya. Nah, kenapa peternak di Lampung itu yang untuk penggemukan ya bisa ketemu antara pakan, kos pakan dengan perawatan, dengan modal beli kambing. Sekali lagi ya, di sini ini sekarang kalau beli bibitan yang gede-gede nggak mau peternak di apa namanya, di kampung ya. Di kampung itu banyak yang cari yang bibitan-bibitan harga 800 sampai 1 juta gitu. Itu 1 juta udah maksimal mahal itu ya. Ya kambingnya sih kecil gitu kan. Nah biasanya kalau kambing-kambing kecil itu memang butuh pengalaman ya, sekali lagi butuh pengalaman, bukan coba-coba, karena memang perawatannya harus ekstra. Nah di sini ini kalau yang kecil-kecil itu biasanya pakai silase daun singkong, ampas tahu, terus dikasih racikan-racikan khusus lah ya yang ada di warung-warung gitu kan, jual-jual pakan itu. Nah kalau untuk 100 ini tetangga ya, 190 ekor jantan penggemukan itu ampas tahunya sekali makan itu habis sampai 2 karung.
2 karung harga 35.000 kali 2 kan 70. Terus daun singkongnya itu berarti ada lorong berapa itu teman? 1 2 3 4 5. Berarti ya sekitar satu lorong itu biasanya pakai satu arko. Satu arko itu penuh kan gitu. Nah, pertama itu ngasihnya ya daun singkong, nanti kalau daun singkong udah dibruk, nanti ampas tahunya itu direndam pakai air, disiram taruh di arko, terus disiramin pakai air jadi ngembang. Terus dikasih pakan-pakan yang lain kan. Nah, ya di sini jujur hitung-hitungannya kalau di Lampung itu murah irit gitu untuk penggemukan. Nah, untuk kambing-kambing yang harga 800 1 juta itu meliharanya nggak lama. Kalau dia sudah mapan 1 bulan 2 bulan, ada yang pengen pindah kandang atau pengen beli untuk pindah kandang, dia udah stabil, biasanya dibeli gitu. Yang nggak mampu merawat kecil, dia mampunya besar, bisanya besar, dia dibeli. Jadi peternak di sini estafet lah ya. Ada kandang untuk yang kecilan, ada kandang untuk besaran, itu ada. Nah, terus kemudian balik ke breeding sekali lagi. Kalau di Lampung pengalaman ini ya, keliling-keliling, tidak sedikit yang mengalami kegagalan karena faktornya pasti di mana-mana pakan. Urusannya pakan. Kalau pakannya terjamin, insya Allah lah nggak ada kegagalan. Rata-rata faktornya pakan. Pakan itu jadi hal yang rumit ya. Pengen ternak kambing banyak, ngaritnya kerepotan, beli pakan, sekali lagi beli pakan. Entah itu silase daun. Ini kan kalau di sini beli pakannya silase daun singkong, ampas singkong gitu kan, dengan yang bahan-bahan lain untuk breeding. Itu kalau tidak, ya namanya di kampung uang kan terbatas. Jadi ya kalau mau beli pakan itu ya juga keberatan peternak, walaupun punya kambing banyak ya keberatan ya. Akhirnya kan disiasati, ya beli pakan daun singkong, ya ampas singkong, terus juga sambil ngarit gitu. Ngaritnya nggak, umpamanya kebutuhan ngaritnya di kandang itu 3 karung, ya berubah jadi 1 karung atau 2 karung, sisanya untuk pakan-pakan yang beli-beli. Itu kalau untuk breeding ya. Kalau untuk penggemukan memang nggak pakai rumput ya, hanya full daun singkong yang seperti saya sampaikan tadi. Rumitnya di kita itu sebenarnya ya, kita ternak itu nggak tergoda ya, namanya di kampung loh. Ekonomi di kampung itu mengandalkan apa sih ya? Pertanian, entah itu dari sawah, entah itu dari kebun gitu kan. Lah kalau kemudian hasil kebunnya itu berkurang atau belum wayahe panen, ya akhirnya kita punya kambing ya dijual kambing gitu kan. Nah, artinya berputarnya seperti itu, bertahannya seperti itu di kampung. Kalau yang penggemukan di Lampung sendiri ya, di Lampung Tengah, di lingkungan saya ya, itu banyak yang berhenti. Faktornya apa yang banyak berhenti atau mengurangi lah ya. Yang awalnya 100 ekor dikurangi setengahnya 50 ekor gitu kan. Yang tadinya 60 ekor dikurangi jadi 30 ekor. Faktornya apa? Kemarin itu pengalaman ini ya, tahun ini ya. Ini peternak itu rame-rame jual kambing jantan gitu kan. Terus kemudian sekali lagi kebutuhan pasar di luar itu sedikit, sehingga kambing di pedagang itu numpuk. Begitu numpuk tidak laku ya kan. Akhirnya yang ada di petani nggak dibeli. Kalau toh dibeli murah gitu kan. Artinya ya sekali murahnya sekarang itu ya umum lah ya, nggak harus murah-murah banget, umum gitu. Ya kalau dibandingkan kan, ngomong murah itu berarti ada perbandingan. Perbandingannya itu kan harga kambing 2019 di masa-masa pandemi itu kan memang melambung tinggi. Nah sekarang itu kan harga kambing kembali normal seperti semula sebelum pandemi. Ya harga kambing sekarang ya murahnya sebelum pandemi. Jadi
Menurut saya di sini peternak kambing itu nggak mempersoalkan banget ya sebenarnya. Untuk yang breeding nggak mempersoalkan banget. Harga mau murah mau mahal, yang penting dia ternak. Kalau nggak ternak malah rugi karena nggak punya simpanan. Nah, beda dengan penggemukan. Penggemukan itu mengukur yang namanya kebutuhan pasar. Kalau kebutuhannya pasar tinggi, di kandang dibanyain. Tapi kalau kebutuhan pasar menurun, itu di kandang ya penggemukannya dikurangi jumlahnya. Itu ya, pemirsa. Ini untuk teman-teman yang mau ternak kambing, sekali lagi. Kalau mau sukses, kalau mau berhasil, ya, itu benar-benar satu, siapkan kandang. Buat kandang itu nggak sedikit loh, mahal loh. Artinya kalau kambing 20 indukan itu ya bikin kandang bisa sampai 15 juta sampai 20-an juta kalau di sini ya. Untuk breeding, untuk indukan 20 ya artinya untuk bayangan ini sekitar 15 sampai 20-an juta untuk bikin kandang. Artinya kan tinggi. Ya, banyak. Artinya kalau mau memulai ternak kambing, biar nggak kerepotan, sebenarnya siapkan lahan. Kalau nggak punya lahan untuk pakan ya nyewa yang murah, lokasi yang murah, 1/4 hektar untuk 3 tahun gitu. Jangan 1 tahun lah ya. Ya kalau uji cobanya 1 tahun nggak apa-apa, uji coba ya nyewa-nyewa 2 tahun lah gitu kan. Asal konsisten ya. Kalau sudah ada bank pakan, apalagi kambing cuman indukan 20, lahan 1/4 cukup ya, ditanami daun singkong karet itu kan, singkong karet, singkong Papua. Kalau indigo vera menurut saya nggak usah ditanam lah, daunnya kecil, batangnya banyak, itu kan sering banyak uletnya juga gitu. Ngomong-ngomong banyak nutrisi, kalau menurut saya lebih baik daun singkong, terus daun singkong Papua itu kan, menurut saya itu malah bagus. Terus kemudian ada odot, ada pakcong, itu campur-campur bagus. Ya itu kalau sudah mau sukses mentalnya harus dibenahi gitu kan. Kambing, kalau kambing mah terserah, kalau duitnya banyak mau kambing yang mahal-mahal nggak apa-apa. Kalau memang kita ngalir aja ya pak, kambing Jawa Randu aja lah, nggak usah yang mahal-mahal. Kalau belum tentu kalau kita yang mahal-mahal jualnya juga mudah kan, belum tentu. Artinya lihat pasar dong, kita ternak lihat pasar. Kalau kita di lingkungan kita itu yang rame, yang dibutuhkan, yang paling enak dijualnya domba ya ternak aja domba. Kalau enaknya kambing lokal itu ya kambing lokal aja. Tapi kalau di lingkungan mungkin ada PE gitu kan, seneng-seneng yang kontes ya nggak apa-apa pakai PE. Terus yang pakai bur gitu ya, ternak kambing bur nggak apa-apa kalau memang punya ruang bersama dengan peternak yang lain gitu. Yang penting jualnya enak, marketingnya enak kan, pemasarannya enak, pembuangannya enak. Sewaktu-waktu kambing kita jual itu sesuai harapan, sesuai angan-angan harganya. Jangan sampai nanti beli kambingnya mahal, kesulitan jual, terus kita juga nggak tahu pasar, itu kan namanya kebablasan lah ya, kebablasan, kurang paham. Janganlah, artinya jangan kalau bernafsu nggak apa-apa, yang penting nafsu yang positif kan gitu, jangan yang asal tabrak aja gitu. Terima kasih, salam ngarit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.